Shalom, selamat malam kita semua. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di KKR Pentakosta hari yang kedua. Kita akan belajar dari surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan bicara dengan judul firman Tuhan, kuasa doa. Mari kita baca firman Tuhan. Saya ayat 17, saudara ayat 18, dan nanti kita akan baca sama-sama firman Tuhan itu di ayat yang ke-22. Saya mulai. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Ayat 18. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku ingin tidur mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Sama-sama jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan ini, saudara-saudara. Pada waktu Rasul Paulus itu bertobat, maka Alkitab berkata bahwa terjadi kedamaian atau ketenangan beberapa saat di seluruh Yudea, Galilea, bahkan juga Samaria. Sehingga Rasul Petrus itu melakukan safari penginjilan, atau dia itu mengunjungi jemaat-jemaat yang tersebar ketika Stefanus itu meninggal. Dan waktu dia pergi ke satu tempat yang bernama Yope, di situ saudara-saudara terjadi mujizat yang luar biasa. Karena ada seorang yang bernama Tabita, dia itu sakit dan meninggal. Sehingga waktu mereka mendengarkan Petrus itu ada di Lida, mereka segera untuk menyuruh orang dan memanggil Petrus datang ke Yope. Dan Alkitab berkata, waktu Petrus itu ada di Yope, maka dia itu berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling kepada mayatnya Tabita dan berkata bahwa, bangkitlah Tabita. Maka Tabita itu bangkit, saudara-saudara, terbukalah matanya, sehingga Tabita menjadi hidup kembali. Dan semua orang-orang yang ada di Yope, mereka itu akhirnya percaya kepada Tuhan karena lewat mujizat yang dikerjakan oleh Rasul Petrus. Nah, saudara-saudara, ternyata Tuhan itu tidak bekerja sampai di situ. Tuhan rindu semua orang mendengar Injil, bahkan semua orang itu bertobat. Semua orang itu bisa percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Sehingga waktu Petrus ada di Yope, dia tinggal di rumah dari seorang yang bernama Simon, seorang penyama kulit. Maka ada 3 orang yang diutus oleh Kornelius untuk pergi menjumpai Rasul Petrus. Mengapa dia menyuruh 3 orang untuk pergi menjumpai Rasul Petrus? Karena Alkitab berkata, saudara perhatikan di ayatnya yang pertama dari pasalnya yang ke-10. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa
kepada Allah. Gambaran dari Kornelius yang saleh adalah dia adalah orang yang tulus hatinya. Dia itu banyak memberi kepada orang-orang Yahudi. Bahkan juga dia adalah orang yang selalu berdoa. Nah, apa yang dia perbuat ini Tuhan ingat kepada dia. Sehingga ketika dia berdoa, maka Tuhan berkata bahwa aku mengingat semua yang engkau sudah lakukan. Dan engkau harus menyuruh orang-orangmu untuk pergi memanggil seorang yang bernama Simon Petrus. Dia ada di Yope. Dia tinggal di situ di seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara perhatikan, orang yang berdoa itu akan terkoneksi dengan Tuhan. Orang yang berdoa itu tidak sia-sia. Karena ketika kita berdoa, maka Tuhan itu menyampaikan apa yang menjadi maksud dan rencananya. Tuhan akan menyatakan apa yang ingin dia kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat latar belakang dari Kornelius, dia itu bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Romawi. Karena dia tinggal di Kaisarea Filipi, itu adalah tempat tinggal dari para prokurus, orang-orang Romawi atau kerajaan Romawi, yang pekerjaan mereka adalah mengurus administrasi kerajaan Romawi, mengurus keuangan Romawi, bahkan roda pemerintahan mereka yang mengurusnya. Tetapi lewat penginjilan seorang diaken yang bernama Filipus, maka diduga atau kemungkinan besar bahwa lewat penginjilan dari Filipus, maka orang non-Yahudi yang pertama kali bertobat setelah Pentakosta adalah Kornelius. Saudara lihat, Tuhan bekerja untuk orang-orang yang tidak termasuk orang Yahudi. Tapi karena memang Tuhan mau supaya semua orang itu dengar Yesus dan diselamatkan. Dan saya yakin ini karena kuasa dari doa, sehingga saudara tahu ada banyak orang yang mulai dengar Injil, bertobat, dan bertobat. Nah, saya akan kasih kepada saya dan saudara dua alasan mengapa saya dan saudara harus berdoa. Yang pertama adalah, kalau kita baca firman Tuhan di ayatnya yang ke-9, itu penting sekali di situ. Alkitab berkata, keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas untuk berdoa. Kornelius di ayat yang ketiga dia berdoa jam 3 petang. Petrus berdoa jam 12 siang. Dan ketika dia berdoa, Alkitab berkata ayat 10, ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Apa yang dia lihat? Alkitab berkata ayat 11, tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Dan di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Petrus tidak mau. Kalau saya dan saudara baca ayat 14, tetapi kita lompat ayat 16, itu berkata, hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Apa maksud dari penglihatan ini? Saya mencatat yang pertama, ketika kita berdoa, maka Tuhan akan mengingatkan kita kembali tentang amanat agungnya. Saudara ingat sebelum Yesus naik ke surga, dia catat dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang ada di surga maupun juga ada yang di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah
semua bangsa. Amanat agung Tuhan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Nah, Petrus dan teman-teman dapat perintah ini, tetapi mungkin mereka ini lupa, sehingga ketika dia berdoa, maka Tuhan mengingatkan kembali bahwa ada pesan yang pernah saya sampaikan, bahwa saya utus kalian bukan hanya kepada domba-domba Israel saja, tapi saya mengutus kalian ini kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi waktu kita berdoa, kadang-kadang apa yang pernah Tuhan sampaikan kita lupa, nanti Tuhan ingatkan kembali. Tuhan rindu supaya visinya itu kita kerjakan. Makanya saya dan saudara, kadang-kadang kalau kita berdoa, kita punya pikiran, oh doa itu bicara tentang mujizat. Doa itu bicara tentang yang namanya dapat nubuatan. Itu betul. Tapi ingat, ada hal yang lebih jauh luar biasa. Waktu kita baca firman Tuhan ini, ternyata Tuhan mengingatkan Petrus bahwa amanat agung yang pernah saya sampaikan harus kamu dan rasul-rasul yang lain itu kerjakan. Gereja yang hidup adalah gereja yang berdoa. Ketika gereja berdoa, maka visi yang pernah Tuhan nyatakan, Tuhan akan ingatkan kembali. Karena sebagai manusia, kadang-kadang kita ini gampang sekali untuk lupa. Sebagai manusia, kadang-kadang saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dapat pesan Tuhan, tetapi kadang-kadang kita itu tidak berani untuk mau mengerjakan hal itu. Tetapi Tuhan punya rencana, sehingga saudara perhatikan ayatnya 29. Langsung saja saudara-saudara, Alkitab berkata, itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Ayat 30, jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Ayat 32, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Waktu dia doa, Tuhan perintahkan dia, suruh orang panggil Petrus. Dan menurut orang Yahudi, mereka tidak boleh masuk di dalam rumah orang-orang non-Yahudi. Tetapi karena kepentingan misi atau penginjilan, maka kita berkata di ayat yang ke-28 di atas, kita perhatikan firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Karena kepentingan Injil, semua tembok-tembok batasan itu harus diuntukkan. Kalau kita berdoa hari ini, saya percaya Tuhan akan ingatkan kita kembali tentang visi yang pernah Dia berikan dalam kehidupan kita. Dia rindu saya dan saudara menjadi orang-orang yang mengerjakan visinya. Karena kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih dan persiapkan untuk mengerjakan visinya Allah. Roh Kudus bekerja, maka saya percaya bahwa kita akan bergerak sesuai dengan cara kerja daripada Roh Kudus. Petrus sebagai manusia tidak mau. Karena sebagai orang Yahudi itu sesuatu yang najis. Tetapi karena kepentingan daripada visinya Allah, maka Tuhan ajak dia kembali untuk mengerjakan visi daripada Allah. Alasan yang kedua, saya mencatat bahwa lewat doa Tuhan akan membuka pintu penginjilan atau misi ke bangsa-bangsa.
Apa yang membuat Petrus dengan Kornelius itu berjumpa? Apa yang membuat ada konek ilahi? Apa yang membuat ada konfirmasi ilahi? Jawabannya adalah doa. Saya jadi pendeta udah mau 9 tahun. Saya kenal banyak orang yang awalnya itu tidak kenal. Bahkan mereka adalah orang-orang kaya. Tetapi karena lewat doa, Tuhan bisa menggerakkan mereka untuk bisa berjumpa dengan saya. Dan selama gereja ini berjalan, saya dan saudara pasti tahu yang sudah dari awal, pertengahan, bahkan yang baru. Kita tidak pernah buat satu proposal pun juga untuk minta-minta sumbangan, donatur, dan bantu bayar sewa ruko. Tidak pernah. Tapi lewat berdoa, Tuhan itu akan menyuruh orang yang mungkin awalnya tuh tidak pernah kenal kita, tapi mungkin mereka dengar dari Tuhan, sehingga Tuhan bisa pertemukan kita dengan mereka. Karena Amsal bilang begini, yang membuat orang miskin dan orang kaya bertemu adalah Tuhan. Saya yakin kalau orang miskin dan kaya bisa bertemu, maka orang yang butuh Injil dengan hamba Tuhan yang mau memberitakan Injil, pasti Tuhan akan pertemukan. Saya pulang ke Kupang, pelayanan, waktu rintis gereja tahun 2016. Itu 1 tahun penuh, saya itu tidak khotbah di mana-mana. Tidak ada yang kenal saya. Tapi itu adalah masa di mana persiapan Tuhan untuk saya. Saya banyak berdoa, saya belajar firman. Tiba-tiba Tuhan buka saja pintu pelayanan. Akhirnya saya bisa khotbah di mana-mana, saudara-saudara. Sehingga hari ini sekian besar banyak orang-orang yang ada di kota ini bisa tahu saya adalah seorang pendeta dan seorang pengkhotbah. Siapa yang promosi diri? Tidak ada. Siapa yang minta-minta pelayanan? Tidak ada. Tapi waktu kita berdoa, maka Tuhan akan buka pintu penginjilan, sehingga orang-orang yang butuh Injil pasti akan mendengarkan Injil. Saudara lihat ayatnya yang ke-22, bagian terakhir. Perhatikan firman Tuhan di situ. Alkitab berkata, dengan pengantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Tuhan suruh Kornelius ini utus 3 orang bujangnya, panggil Petrus, tujuannya hanya untuk apa? Dengar Injil. Bukan undang sekedar pergi dan makan di situ, tidak. Itu tidak penting. Yang penting adalah dengar Injil. Karena Tuhan mau lewat Kornelius, banyak orang yang ada di Kaisarea itu, saudara, dengar Yesus, percaya Yesus, dan jadi muridnya Yesus. Hanya karena kepentingan Injil, Tuhan bisa buka pintu-pintu yang tertutup. Jadi saya dan saudara tinggal di Kupang sini. Tidak ada yang kenal kita. Di Asia sana, di Eropa sana, di Afrika sana, di Amerika sana, di Australia. Tapi saya yakin, lewat kita berdoa, waktunya Tuhan tiba, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan akan pertemukan kita dengan mereka. Tuhan akan pertemukan, karena memang mereka rindu diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya, hari ini ada banyak hamba Tuhan yang Tuhan pakai kemana-mana memberitakan Injil. Siapa yang mengenal mereka? Tidak ada. Tapi lewat doa-doa, saya yakin salah satu yang Tuhan bukakan adalah pintu penginjilan. Amin. Makanya tak usah promosi diri, tak usah. Kalau gereja di sini ibadat, cukup bikin iklan, flyer, kasih naik di media sosial, Facebook, WA, TikTok, apalagi Instagram. Tak usah tawar-tawar untuk orang undang pelayanan. Tak
berusaha. Karena saya yakin kalau Tuhan rindu pakai kita dan memang kita mau untuk dipakai Allah, Allah punya segala cara untuk membuka pintu pelayanan bagi kita kepada orang-orang yang membutuhkan Injil. Makanya hamba Tuhan, gereja itu harus kuat berdoa. Karena ketika kita berdoa, segala yang tertutup, yang mustahil, Tuhan sanggup bukakan dan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Amin. Pada tahun 1900 awal, ada seorang yang bernama Charles Parham. Charles Parham ini adalah seorang pendeta yang ada di Kansas, Amerika Serikat. Dia adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami baptisan Roh Kudus. Dan dia mengajarkan bahwa salah satu tanda orang dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ketika dia itu berdoa kepada Tuhan, ketika dia menyembah kepada Tuhan, salah satunya adalah dengan berbahasa roh. Maka dia, saudara, diundang untuk berkhotbah di satu gereja yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Waktu dia berkhotbah, saudara, dia mengajarkan firman ini. Maka habis dia khotbah, pendeta yang ada di gereja itu langsung mengkat dia dan tidak lagi mau mengundang dia berkhotbah. Karena bagi sinode atau gereja aliran itu tidak cocok dengan doktrin tersebut. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya ini tidak dibatasi untuk memberitakan Injil? Maka Tuhan kasih dia hikmat. Kamu bikin sekolah Alkitab. Dan kamu cetak hamba-hamba Tuhan yang akan jadi pemberita-pemberita Injil yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia buat sekolah Alkitab, saudara-saudara. Maka ada seorang yang bernama William Seymour. William Seymour ini dia dipanggil oleh Allah untuk jadi hamba Tuhan. Padahal pekerjaan dia pada waktu itu adalah dia seorang guru yang ada di stasiun kereta api. Dan dia adalah seorang pelayan di sebuah restoran atau rumah makan. Tapi waktu Tuhan panggil dia, dia masuklah di sekolah ini. Dan ketika dia di sekolah itu, saudara, dia dipurapi oleh Tuhan, saudara, dengan luar biasa. Sehingga ketika dia lulus dari sekolah Alkitab itu, maka dia mengkhotbahkan apa yang pernah disampaikan oleh Charles Parham. Dia pakai satu gedung tua yang ada di Jalan Azusa nomor 312 yang ada di kota Los Angeles. Itu tempat, saudara, tempat yang kumuh sekali. Tapi mereka pakai, saudara, untuk beribadah, berdoa, dan membaptis orang. Tiap hari mereka ibadah. Jam 9 pagi dan jam 5 sore. Mereka cuma kasih tahu, besok ada ibadah. Tidak pernah paksa-paksa orang. Akhirnya mereka memulai, saudara-saudara, hanya sedikit saja yang berdoa pada waktu itu. Tapi saya percaya, seperti rasul-rasul yang berdoa hanya beberapa orang, ketika mereka berdoa, maka Tuhan menambahkan bilangan orang-orang yang berdoa. Sehingga waktu mereka berdoa 10 hari, jumlah mereka, Alkitab berkata, kurang lebih 120 orang. Makanya kita ibadah model begini, jangan paksa-paksa. Iklan udah kasih naik, siapa mau datang, datang aja. Karena orang mau datang kepada Tuhan, saya yakin dia pasti ditarik oleh Allah dan dia punya kerinduan untuk mau ada di hadirat Tuhan. Mereka berdoa, saudara, setiap hari. Tahukah saudara, di jalan yang namanya Azusa nomor 312, kebangunan rohani terjadi. Dan saat itulah gerakan Pentakosta dimulai. William Seymour dengan teman-temannya, mereka berdoa, Tuhan utus kami. Dan tahukah saudara, mereka semua diutus keluar dari Amerika, pergi penginjilan di Eropa, saudara-saudara, pergi ke Afrika, dan lewat penginjilan mereka, salah satu aliran yang berkembang di dunia hari ini adalah aliran Pentakosta karismatik. Itu aliran lahir karena apa? Karena ada orang-orang yang mau berdoa. Lewat doa,
pintu penginjilan Tuhan bukakan. Jadi jangan main-main dengan doa. Jangan main-main dengan doa. Kalau kita berdoa, saya yakin Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang dari mana saja yang mau dengar Injil. Saudara jangan kaget tiba-tiba besok-besok saya mungkin diundang pelayanan ke Amerika, Eropa, Australia. Saudara pun juga diundang untuk mari sama-sama kita pergi ke sana. Saudara percaya itu atau tidak? Dari saudara iman saudara tidak percaya. Saudara percaya itu atau tidak? Loh, dunia ini saudara pikir luas. Dunia ini kalau saudara hitung-hitung, timbang-timbang, itu tidak sebesar daun kelor. Loh, firman Tuhan bilang, bangsa-bangsa itu seperti setitik air di dalam apa? Di dalam timba. Saudara tahu timba apa? Gayung. Bangsa. Ada berapa negara? 241 negara. Siapa orang di Chili sana yang kenal kita? Tidak ada yang kenal. Siapa orang yang ada di Afrika Selatan sana yang kenal kita? Tidak ada. Tapi saya yakin kalau kita berdoa dan memang Tuhan punya rencana untuk kita, saya percaya Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang butuh Injil. Orang-orang seperti Cornelius yang Tuhan punya kerinduan. Lewat dia, saudara-saudara, ada banyak orang dengar tentang Yesus, percaya, bertobat, dan diselamatkan. Pendeta Yakob Nauhai, dia punya moto. Kalau kamu jadi pendeta dan iman kamu kecil, pulang saja ke kampung dan jadi pendeta. Kenapa? Karena Alkitab berkata, iman harus besar. Besar seperti apa? Biji sesawi. Bayangkan, Yesus bilang iman harus besar tapi seperti biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil yang ada di Palestina Timur Tengah. Tapi kalau kita punya iman, saya yakin kita berkata kepada gunung ini pindah, gunung ini pasti akan pindah. Percaya itu. Percaya. Saya yakin Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang mau. Ada seorang hamba Tuhan tahun 1970. Namanya adalah Tommy Teddy. Saya pernah baca buku dia, judul adalah Pemburu Tuhan. Dia pernah diundang khotbah, saudara, tahun 1970 di Texas, Amerika Serikat. Dan waktu dia pergi, saudara, orang-orang itu sedang berdoa dengan sungguh-sungguh di situ supaya Amerika ini mengalami lawatan Tuhan sekali lagi. Waktu dia sampai, saudara, ternyata hadirat Tuhan begitu kuat. Jadi sebelum dia berkhotbah, saudara tahu, semua orang itu dijamah oleh Tuhan. Mereka rebah semua, saudara, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bahkan di dalam buku yang dia tulis, itu seperti kilat dari langit yang sambar, sehingga mimbar itu, saudara, terbelah menjadi dua. Dan tahukah saudara, malam itu dia mau khotbah, Tuhan sudah lawatkan lebih dahulu orang-orang pada waktu itu. Dan Amerika Serikat sekali lagi mengalami lawatan Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya kalau kita doa dengan sungguh-sungguh, pintu penginjilan Tuhan akan bukakan. Dan saya mau bilang, hanya orang yang mau dan yang percaya saja yang Tuhan pakai. Saudara tidak mau, tidak percaya, Tuhan tidak akan pakai. Tuhan hanya pakai orang yang mau dan yang percaya. Itu kuncinya. Karena ketika kita bertobat, saya percaya Tuhan kasih kita kuasa untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Saya pegang janji Tuhan sampai hari ini. Tuhan saya didoakan di Proskuneo tahun 2002. Saya punya cita-cita tidak pernah mau jadi hamba Tuhan. Tapi saya didoakan oleh pendeta David Cakra almarhum.
kamu akan jadi pendeta, kamu akan Tuhan pakai melayani sampai bangsa-bangsa. Tahun 2004 saya dapat pesan Tuhan yang sama lagi. Tahun 2015 saya ada di Papua, saudara. Ternyata saya dapat pesan Tuhan yang sama. Hari ini apakah Tuhan sudah menggenapi? Belum. Tapi saya yakin waktunya Tuhan akan tepat. Amin. Karena saya yakin kalau Tuhan yang janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan tanya, siapa yang mau dipakai? Saya dan saudara harus menjawab, ini aku Tuhan, pakailah aku. Kalau saudara yang sudah kerja di dunia marketplace, saya yakin saudara dipakai Tuhan, tapi mungkin saudara tidak bisa pergi ke bangsa-bangsa karena terikat pekerjaan. Tapi saya percaya, biar kita ada di kota kita ini, tapi kalau saya dan saudara mau dipakai oleh Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin saudara yang WL, saudara bekerja di sekuler, saudara tidak bisa pergi penginjilan seperti hamba-hamba Tuhan yang worship leader yang full timer. Tapi lewat saudara punya nyanyian, saudara punya pimpin pujian, singers, orang dengar saudara punya video sepotong lagu yang saudara nyanyikan. Orang bisa diberkati dengan nyanyian tersebut. Tuhan bisa pakai kita, saudara. Bisa. Dan itu terbuka kalau saya dan saudara menjadi orang-orang percaya yang tekun di dalam berdoa. Padahal Petrus waktu di Taman Getsemani, Yesus suruh berdoa, tidak doa. Roh penurut, daging lemah. Tapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ternyata Petrus jadi orang yang suka berdoa. Kemanapun dia pergi, Tuhan menyertai dia dengan tanda dan mujizat. Dan saya mau berkata, Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tahun 65 saudara pernah dengar peristiwa di Soe? Air berubah menjadi anggur. Dan ini hanya bisa dipercaya oleh orang-orang Pentakosta karismatik. Orang-orang luar gak akan percaya model begini. Tapi buat saya tidak ada urusan. Itu nyata terjadi lewat seorang hamba Tuhan yang bernama Mel Tari. Dan kesaksian dari orang-orang Islam yang dekat tempat itu, mereka menceritakan bahwa mereka mendengarkan satu paduan suara yang sangat besar. Padahal waktu mereka beribadah, jangankan mic, alat musik satu pun juga tidak ada. Speaker satu pun juga tidak ada. Tapi ketika orang rindu lawatan Tuhan terjadi, Tuhan pasti akan bekerja. Air berubah menjadi anggur. Apakah Tuhan masih bisa bekerja dengan cara Tuhan sampai hari ini, saudara? Saya percaya itu. Masih bisa terjadi. Karena Tuhan rindu. Lewat perkara-perkara yang ajaib, banyak orang itu diselamatkan. Lewat perkara-perkara yang ajaib, banyak orang itu jadi muridnya Tuhan. Dan kita akan lihat, ketika saya dan saudara berdoa seperti Petrus, seperti Cornelius, maka kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa lewat berdoa. Perhatikan ayat 44. Alkitab berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Selanjutnya, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus.
Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Yang undang Petrus siapa ke Kaisarea? Cornelius. Tapi yang bertobat Cornelius atau seisi rumah dan banyak orang, saudara? Lebih dari 1 orang. Itulah yang menjadi kuasa dari doa. Ketika kita berdoa, saya percaya Tuhan akan memberikan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Gereja Bethel Indonesia ada sampai hari ini, dan sekarang menjadi sinode yang terbesar di Indonesia dengan jumlah gereja 7.200-an gereja. Apa yang membuat GBI berkembang? Kalau saudara tanya semua pendeta gembala, jawabannya adalah karena doa. Makanya gereja di sini harus suka berdoa. Kalau saudara nggak suka doa, jangan gereja di sini, pindah gereja. Kalau saudara tidak percaya mujizat, jangan gereja di sini. Karena kita ini aliran Pentakosta karismatik yang masih mempercayai karunia-karunia Roh Kudus masih bekerja dan dicurahkan sampai hari ini. Kalau nggak mau gereja di Pentakosta karismatik, pindah ke Lutheran, Injili, Calvinis saja. Di sana saudara aliran tenang di sana, tidak ada bahasa roh, tidak ada reba-reba di sana, nggak ada. Kalau di sini ada, karena memang itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan terus bekerja sampai Yesus datang yang kedua kali. Apakah pengajaran dari aliran-aliran lain salah? Tidak. Ada banyak yang benar yang kita bisa pelajari juga. Tapi dalam kasus ini, saya dan saudara harus percaya, lewat berdoa, pekerjaan Tuhan akan diperlebar, akan diperluas. Dan hari ini ada banyak orang bertobat, bukan hanya orang Yahudi. Bangsa-bangsa dengar Injil bertobat. Dan saya pernah memberikan data kan? Tahun 2024 kurang lebih di Indonesia ada penambahan 200.000 orang percaya. Itu banyak atau sedikit itu? Banyak itu saudara. Bayangkan kalau satu gereja jemaat 200.000, ibadah berapa kali? Tapi itulah doa orang Kristen itu Tuhan dengar saudara-saudara. Doa orang Kristen itu tidak ada yang sia-sia. Waktu kita berdoa, pintu penginjilan Tuhan akan bukakan. Pasti itu, saya percaya. Dan sekarang gereja lagi berkembang di mana-mana. Kita berdoa supaya gereja di tempat ini dipakai oleh Tuhan untuk diperluas pelayanannya. Saya yakin Tuhan punya kairos untuk Kupang Presenter. Tuhan punya kairos untuk saya dan saudara. Yang penting saya dan saudara rindu dipakai oleh Allah. Petrus orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus cari dia. Yesus berkata, Petrus anak Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Yesus menjawab apa? Gembalakanlah domba-domba. Jadi percaya, kalau Tuhan yang panggil kita jadi hamba Tuhan, Tuhan yang buat gereja, Tuhan pasti akan menyediakan domba-dombanya. Ada satu pendeta saya dengar khotbahnya di YouTube, saya lucu tetapi saya juga dibakar. Tahu gak saudara? Dia ingin pensiun jadi gembala sidang. Karena dia capek melayani. Bertahun-tahun pimpin gereja, belasan tahun gereja tidak berkembang. Akhirnya dia ingin sharing dengan dia punya teman yang adalah gembala jemaat juga. Mereka ketemu saudara di satu rumah makan. Mereka sharing di situ, cerita di situ. Ternyata temannya dia juga ini mau pensiun jadi gembala jemaat. Dia tanya, kenapa kamu mau pensiun jadi gembala jemaat? Saya capek pimpin gereja.
Saya melihat gereja saya tidak bertumbuh dengan pesat seperti gereja-gereja yang lain. Saya capek sebagai manusia. Tahukah saudara? Ternyata lewat pertemuan itu, mereka dua yang mau pensiun jadi gembala jemaat batal pensiun. Karena apa? Karena ketika mereka sharing, mereka ingat firman-firman Tuhan bahwa yang memanggil kita adalah Tuhan, dan yang kita gembalakan adalah domba-dombanya Tuhan, bukan gereja kita, bukan dombanya kita. Sehingga kita tidak boleh kecewa karena Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat bagaimana pengabdian dan kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan. Akhirnya tahu saudara, mereka punya gereja berkembang luar biasa. Waktu mereka mau kembali komit dengan Tuhan, hari ini Tuhan pakai 2 orang pendeta ini dengan luar biasa. Saya yakin kekuatan gereja, kekuatan kita adalah berdoa. Waktu kita berdoa, kita yang mulai jemu-jemu melayani Tuhan, rohnya mulai padam. Saya yakin kita akan dibakar oleh api Roh Kudus. Tuhan akan bukakan pintu-pintu penginjilan bagi kita, sehingga apa yang tidak pernah kita pikirkan, lihat dengan mata, timbul dari dalam hati kita. Itulah yang Tuhan akan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Saya yakin kalau saudara dan saya mau, Tuhan bisa pakai. Secara keagamaan, Cornelius adalah orang yang beragama. Tapi Tuhan tidak cari orang yang beragama. Tuhan cari orang yang berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Dia diselamatkan dan seisi rumahnya. Bahkan sahabat-sahabatnya yang dia undang, mereka semua pun juga diselamatkan. Dibaptis dengan air dan juga dibaptis dengan Roh Kudus. Ini satu hal yang tidak bisa saya dan saudara pisahkan. Kalau saya dan saudara jadi orang-orang seperti Cornelius, saya yakin Tuhan akan beracara di tengah-tengah keluarga kita. Bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi seisi rumah kita akan diselamatkan. Kalau kita mau seperti Petrus, saya yakin Tuhan akan bukakan pintu-pintu penginjilan, supaya saya dan saudara pergi memberitakan kepada dunia bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Allah dan Juru Selamat. Bangkit berdiri, kita baca ayat yang terakhir. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Pemain musik silakan maju. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan apa? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Amin saudara. Mari kita alami kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan bisa pakai kita seperti pakai Petrus. Pakai orang-orang yang di dalam sejarah kekristenan, mereka menjadi alat kemuliaan di tangan